Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam saya ucapkan kepada Bapak dosen, Bapak Kunto, selaku Bapak dosen pengampu mata kuliah Manajemen Kreatif dan Inovasi Universitas Mitra Bangsa. Dan juga kepada teman-teman yang saya hargai, teman-teman yang menyimak video presentasi kami kali ini. Puji dan syukur kepada kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan kita nikmat serta karunia-Nya, sehingga kita dapat bertemu pada video kali ini. Tidak lupa salawat dan salam selalu kita hanturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli alaihi. Pertama-tama, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Ratu Nadia Zafirah dengan NIM 33124034097 dari Universitas Mitra Bangsa semester 4. Saya sebagai moderator pada presentasi kami kali ini. Tidak lupa saya juga ingin memperkenalkan teman-teman saya terlebih dahulu. Yang pertama ada Syafina sebagai presentator pertama. Yang kedua ada Dea Amanda sebagai presentator kedua. Dan yang ketiga ada Mira Syafitri sebagai presentator ketiga. Selanjutnya, video presentasi kami kali ini adalah tugas mata kuliah Manajemen Kreatif dan Inovasi yang judulnya adalah Kreatif, Inovasi, dan Inventif. Baik, selanjutnya untuk Syafina, Dea Amanda, dan Mira Syafitri saya persilahkan untuk memaparkan materi hasil diskusi kami. Poin pertama mengenai kreatif. Kreatif adalah sebuah kemampuan yang sudah dimiliki oleh setiap orang untuk menciptakan hal-hal atau produk-produk baru serta digunakan juga untuk mencari solusi dari suatu permasalahan yang sedang terjadi. Meskipun kemampuan kreatif sudah ada sejak kecil, tetapi tidak semua orang ingin untuk mengasah kemampuan itu. Maka dari itu, supaya kemampuan kreatif tidak pernah habis, maka seorang harus berkeinginan kuat untuk mengasah kemampuan tersebut. Selanjutnya, pengertian kreatif menurut para ahli. Menurut semiawan, kreatif adalah sebuah kemampuan yang dipakai untuk memberikan setiap gagasan baru serta diterapkan untuk menyelesaikan suatu masalah yang sedang dihadapi. Menurut Clark Moustakis, kreatif adalah sebuah pengalaman dalam mengaktualisasikan dan mengekspresikan suatu identitas individu dalam bentuk yang terpadu antara hubungan diri sendiri, orang lain, dan alam. Contoh perilaku kreatif, mengubah barang-barang yang sudah tidak terpakai atau bekas menjadi barang-barang yang bisa digunakan. Misalnya, mengubah botol plastik menjadi pot. Mengubah botol plastik menjadi pot merupakan kegiatan yang mudah, kreatif, dan bermanfaat. Selain itu, kegiatan ini juga dapat menjadi media edukasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga kelestarian lingkungan. Contoh lainnya menciptakan produk-produk baru yang jarang sekali digunakan oleh banyak orang, misalnya membangun usaha sendiri. Membangun usaha sendiri bukan hanya tentang menawarkan produk atau jasa pada orang lain, ini adalah tentang menciptakan sesuatu yang bernilai, memecahkan masalah, dan memberikan dampak positif bagi dunia. Contoh perilaku kreatif yang lain membuat skenario film, baik itu film di televisi, bioskop, atau media streaming. Menulis skenario film merupakan salah satu bentuk perilaku kreatif yang melibatkan berbagai elemen seperti imajinasi, kemampuan bercerita, pemahaman karakter, pengetahuan teknis, dan kemampuan untuk menghasilkan karya yang orisinil dan menarik. Ada pula contoh lainnya mengubah sampah menjadi pupuk organik. Mengubah sampah menjadi pupuk organik merupakan perilaku kreatif yang tidak hanya bermanfaat bagi lingkungan, tetapi juga memberikan keuntungan ekonomi. Dengan menerapkan perilaku ini, kita dapat berkontribusi dalam menjaga kelestarian alam dan mendukung pertanian yang berkelanjutan. Selanjutnya ada inovatif. Inovatif adalah tindakan yang dilakukan untuk menciptakan kreasi baru dari temuan yang sudah ada sebelumnya dan diterapkan untuk meningkatkan kinerja. Selanjutnya itu ada 4 jenis-jenis kemampuan inovatif. Yang pertama ada imajinasi. Jenis inovatif ini mengarah pada kemampuan seorang untuk membayangkan cara terbaik saat menyelesaikan pekerjaan. Kemampuan imajinasi yang kuat dapat memberikan kemampuan untuk memprediksi hal dari ide yang dimiliki. Yang kedua yaitu desain. Inovasi mengharuskan Anda untuk memikirkan konsep kreatif dan menentukan spesifikasi realistis untuk menerapkan sebuah rencana. Dengan adanya kemampuan ini, maka Anda bisa membuat ide dari produk dan proses menjadi kenyataan.
Yang ketiga yaitu berpikir kritis. Kemampuan ini membuat kita bisa membaca situasi dan mengenali kualitas pekerjaan yang perlu diperbaiki. Berpikir kritis juga membuat kita menjadi proaktif dalam melakukan perbaikan dan mempertahankan pertumbuhan. Dan yang keempat ada kewirausahaan. Dengan memiliki kemampuan ini, maka kita bisa menemukan peluang usaha dan menggunakan ide untuk mewujudkan hal-hal yang bernilai. Pola pikir ini juga mempermudah kita untuk berinovasi sesuai permintaan pihak lain. Selanjutnya yaitu ada 4 cara melatih kemampuan inovatif. Yang pertama yaitu meningkatkan rasa penasaran. Rasa penasaran atau rasa ingin tahu yang tinggi sangat penting dalam melatih diri agar bisa berpikir dan berperilaku inovatif. Dengan melatih rasa penasaran dalam diri, maka kita akan mendapatkan banyak wawasan yang membuat kita selalu berpikir inovatif. Yang kedua yaitu membiasakan diri berdiskusi dengan orang lain. Pemikiran inovatif bisa muncul saat kita berdiskusi dengan orang lain. Hal tersebut dikarenakan dengan jaringan yang luas, maka kita bisa mengetahui persepsi orang lain sekaligus menambah pengetahuan yang belum kita ketahui. Yang ketiga yaitu membuka diri. Dengan membuka diri, maka kita akan terbiasa menerima ide dan konsep inovatif dari luar. Membuka diri juga bisa membuat kita memahami pemikiran orang lain dengan baik. Tidak hanya itu, kita juga bisa mendapatkan pengetahuan baru dari orang lain. Dan yang keempat yaitu tidak takut mengambil resiko. Saat dihadapkan pada sebuah pilihan, maka jangan takut dalam mengambil resiko. Pasalnya, dengan berani mengambil resiko, kita akan terbiasa untuk berpikir kritis dalam menghadapi sebuah masalah. Seiring berjalannya waktu, maka kita akan semakin kreatif dan inovatif dalam menyelesaikan sebuah masalah. Yang ketiga ada inventif. Pengertian inventif sendiri adalah suatu penemuan baru berupa ide yang disalurkan ke suatu kegiatan sebagai upaya pemecahan masalah di bidang teknologi, sehingga dapat memberikan manfaat besar dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat. Selanjutnya adalah contoh seseorang yang inventif. Yang pertama ada Thomas Edison. Thomas Edison adalah seorang visioner, penemu, dan pengusaha yang karyanya mengubah dunia. Penemuannya yang revolusioner termasuk bola lampu pijar, fonograf, dan kinetoskop telah berdampak besar pada kehidupan manusia di seluruh dunia. Sifatnya yang tak kenal lelah dan semangatnya untuk memecahkan masalah menjadikan inspirasi bagi generasi penemu dan pengusaha hingga saat ini. Selanjutnya ada contoh kedua, seseorang yang inventif yaitu Marie Curie, seorang ilmuwan yang luar biasa yang mempelopori penelitian tentang radioaktivitas dan membuka jalan bagi berbagai aplikasi penting di bidang medis, fisika, dan kimia. Dia adalah seorang pelopor dalam bidangnya dan menginspirasi generasi ilmuwan wanita di seluruh dunia. Ilmuwan yang memenangkan 2 hadiah Nobel untuk penelitiannya tentang radioaktivitas. Selanjutnya, contoh seseorang yang inventif yang ketiga ada J.K. Rowling, seorang penulis yang inventif dan penuh talenta. Karyanya yang fenomenal, seri novel Harry Potter, telah memberikan pengaruh yang luas bagi dunia sastra dan budaya pop. Inspirasi bagi banyak orang dan bukti bahwa dengan kerja keras dan dedikasi, mimpi besar dapat menjadi kenyataan. Contoh terakhir dari seorang yang inventif yaitu dari Eka Kurniawan, seorang sastrawan Indonesia yang terkenal dengan novel-novelnya yang penuh dengan imajinasi dan kreativitas. Ia merupakan maestro realisme magis, genre yang memajukan unsur realita dengan fantasi. Karyanya yang telah diakui secara internasional dan menuai berbagai penghargaan bergengsi. Sebelum presentasi kami akhiri, pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada 3 presentator yang telah memaparkan hasil materi kami. Selanjutnya, saya juga ingin memohon maaf apabila ada kesalahan dalam perkataan, dan saya juga ingin berterima kasih untuk teman-teman yang telah menyimak video presentasi kami kali ini. Semoga presentasi kami dapat didengarkan secara jelas, dapat mudah dipahami, dan juga presentasi kami dapat memberikan manfaat kepada teman-teman sekalian sehingga ilmunya dapat digunakan. Sekian presentasi kami kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.